Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Sampurasun. Selamat sore, Sobat Damai dan narasumber kita, Kak Erin Gayatri dari Sri Kandi Lintas Iman atau Center for Gezi UNU ya, Universitas NU Yogyakarta. Hari ini kita Halakoh Damai podcast Women Studies tentang memahami femisida, perspektif aktivisme. Mention juga ya Kak Erin izin merekam untuk di-share nanti di YouTube, di-record, di tapping gitu, dan podcast ini juga nantinya akan dijadikan rujukan dari penelitian dan tulisan tentang feminisida gitu di Unpad. Iya. Oke. Sebelumnya sebelum kita memulai diskusi ya seperti biasa di Halakoh Damai biasa kita mendengarkan sebuah lagu gitu ya dari teman kita Kang Daus dan juga Teh Gina yang akan menyanyikan sebuah lagu. Oke. Silakan mungkin Kang Daus dan Teh Gina. Terima kasih. Siapa? Ami dan juga kenal. Mbak siapa sih? Mbak Gayatri ya? Gayatri. Iya, salam kenal Kang. Izin satu lagu untuk membuka podcast Halakoh Damai berapa? 126 di Women Study ya, kelas perempuan, kelas Women Study. Memahami femisida, perspektif aktivisme. Oke. Sedikit femisida juga istilah baru buat saya, tapi kalau baca sekilas itu salah satu pembunuhan makanya kepada perempuan yang memang agak terstruktur, ada budaya supremasi maskulinitas di situ gitu ya. Yang sekarang hukum belum terlalu detail menangani masalah kasus-kasus femisida ini. Itu bukan sih ya sebaca sekilas saya kayak gitu. Akhirnya dianggap kejahatan biasa atau kriminalitas biasa, padahal ini ada hegemoni, ada dominasi, ada struktur, ada sistem mungkin ya yang membentuk kejahatan itu terjadi. Mungkin itu aja. Kita masuk ke satu buah lagi. Percayalah kita takkan selamanya sekarang, akan ada suatu saat jeda yang nyaman. Kau dan aku duduk seperti kanak yang menemukan mainannya, warna-warni mimpi kembali. Luka sedalam apa pasti ada batasnya, duka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini kan dulu pijakmu.
syukuri biru langit pagi. Percayalah kita takkan selamanya sekarat. Akan ada suatu saat sebelum kekal yang gelap. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini bukan dulu bijakmu. Yeay, oke, terima kasih. Oh ya, Kak Erin, nanti juga kita akan berdiskusi ya. Ada aku, Ami Fajria, Teh Ninis, dan juga Teh Gina gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng, terus juga Kak Erin juga akan menjelaskan ya perspektifnya gitu tentang femisida ini gitu ya, dari perspektif aktivis Kak Erin di Sri Kandi gitu ya, di komunitas seperti itu. Mungkin sebelum itu aku serahin dulu ke Teh Ninis untuk mau moderatori. Gitu. Oke, siap. Makasih banyak Ami, makasih banyak Teh Gina sama Kang Daus ya udah. Tadi Kang Daus nyanyi gitu ditemani sama Gina gitu dan juga ada Ami yang udah buka. Nah sebelumnya aku mau ucapin dulu makasih banyak nih buat Kak Erin gitu ya udah bersedia gitu masuk dan juga ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih di Halakoh Damai karena memang sebetulnya kita udah sering ya ngobrolin tentang women studies gitulah isu-isu perempuan. Cuman kayaknya baru kali ini nih kita punya concern khusus sama femisida. Jadi kita mau belajar lebih lanjut nih sama Kak Erin gitu untuk memahami sebetulnya femisida itu apa sih gitu. Terus juga sejauh aku di Jogja gitu ya ketemu Kak Erin gitu seru banget gitu bisa ngobrol sama Kak Erin tentang perempuan gitu isu-isu perempuan tentang kemarin tuh sempat juga ada banyak banget kasus kekerasan seksual gitu ya Mia nggak di Bandung nggak di Jogja nggak di daerah mana gitu ya ada banyak banget jadi seru banget nih ngobrol sama Kak Erin tapi mungkin sebelumnya aku mau ngajak kenalan dulu nih sama Kak Erin selain di Serikandi Lintas Iman atau biasanya dipanggil Serili gitu ya Kak Erin sama di Getsi Unu sebetulnya kegiatan Kak Erin itu apa sama fokusnya sebetulnya di isu apa nih perempuan kan banyak ya gitu apakah sebetulnya femisida ini juga sesuatu yang baru untuk Kak Erin atau enggak silahkan Kak Erin boleh kenalan dulu nih. Oke, terima kasih Ninis, Mbak Ninis sama Kak Gina dan Kak siapa tadi? Ami, iya. Sama Kang, maaf aku lupa, Kang siapa tadi yang? Kang Daus. Iya, Kang Daus. Saya juga terima kasih banyak sudah diajak untuk join di kegiatan Halakoh Damai ya. Dan ini surprisingly tadi dengar ini sudah episode ke 100 sekian begitu. Berarti ini wow, bisa bertahan dan sampai hari ini selalu dilaksanakan keren banget. Eh, Mungkin perkenalan singkat ya dari saya karena ketemu Ninis itu kita kayaknya tahun lalu ya Nis ya. Mm-mm. Oh, sorry. Saya Erin Gayatri, biasanya dipanggil Erin. Sebenarnya asli dari Makassar, tapi sejak 2010 di Jogja studi, kemudian lanjut studi dan akhirnya beraktivisme, beraktivitas dan bekerja di Jogja begitu. Nah, saat ini kebetulan saya koordinator Serikandi Lintas Iman untuk periode 2022 sampai 2026 nanti. Lalu juga saya di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, eh, khususnya di Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Jadi
dari Srili kemudian ke Getsi banyak banget keterkaitan cross cutting kerja-kerja dan isu yang kami lakukan begitu. Dan di samping itu saya juga sebenarnya bekerja sebagai peneliti muda ya di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Lagi-lagi tentang isu perempuan gitu. Jadi selalu concern dan tertarik dengan isu perempuan gitu. Nah, berbicara tentang femisida nih, femisida atau feminisida, kayaknya kalau isu perempuan in general, Srili maupun Getsi itu sudah ini ya, sudah dari awal memang visi misi kita untuk memperjuangkan hak-hak perempuan begitu. Tapi kalau akhirnya kita berbicara tentang femisida secara spesifik sebagai puncak kejahatan terhadap perempuan begitu, ini kayaknya aku boleh jujur, mungkin 2024 kemarin itu baru booming kembali begitu ya. Meskipun sebelum-sebelumnya pernah dengar, tapi kayak nggak begitu punya concern yang besar banget ke sana ketika kita berbicara tentang isu perempuan, karena lebih banyak didominasi sampai di level isu misalnya kekerasan dalam rumah tangga, lalu ya kekerasan-kekerasan fisik lainnya yang tidak sampai di level menyebabkan kematian begitu. Walaupun kita tahu ini tuh udah hampir sampai di sana levelnya, atau kekerasan seksual, pemerkosaan dan lain-lain yang juga banyak berakhir di pembunuhan begitu ya. Sehingga femisida ini kayak bisa dibilang hal yang baru, baru beberapa tahun kemarin ya, 2 tahun kemarin lah begitu, eh, 2024 kemarin misal paling paling sering didengarkan bahkan di berita-berita atau diskusi-diskusi mulai digaungkan kembali begitu, sehingga Srili terutama sebagai komunitas perempuan yang fokusnya terhadap isu perempuan begitu, sempat juga kalau nggak salah kita buat konten ya untuk sekedar apa, sekilas begitu apa sih itu femisida begitu. Jadi edukasi kecil-kecilan kepada publik tentang femisida. Ya, itu menurutku hal yang baru, tetapi sebenarnya kita bekerja di dalam lingkaran itu begitu. Cuman ternyata fokus ke sana banget secara spesifik tidak begitu menjadi concern dulunya ya. Sehingga kalau kita berbicara femisida itu menurutku lebih, jadinya kita kayak lebih tingkat awareness itu kayak lebih meningkat lagi bahwa dampak dan kerugiannya sampai di sini ya begitu. Eh, Korban kekerasan seksual iya itu udah parah banget begitu, tapi penghilangan nyawa seorang perempuan karena dia perempuan itu kayak kita, oh iya ya, kenapa kita tidak berpikir di sana untuk beberapa kasus yang memang extraordinary crime begitu. Jadi orang-orang paling berpikir ya siapa suruh keluar tengah malam itu kan memang berbahaya dan lain-lain, bukan karena iya ya karena dia didominasi, karena ada agresi, karena ada apa, toxic patriarki di dalamnya dan lain-lain. Mungkin itu kalau dari kami di Serikadilitas Iman di Getsi juga itu bisa dibilang akhirnya menjadi hal yang baru buat kami, meskipun secara tidak sadar kita bekerja di ruang lingkup itu begitu. Oke, Kak Erin. Jadi sebetulnya memang isu yang booming lagi gitu ya, bukan hal yang baru. Ada istilahnya gitu, ada distilahkan gitu ya bahasanya. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru ya ternyata. Kan mungkin beberapa ada yang mikir apa sih kok kayak membuat-buat gitu ya, perempuan-perempuan ini kenapa sih gitu ya, standar TikTok lah lalala lili kayak gitu ya. Padahal memang sudah ada dari dulu, tapi mungkin kita sekarang lebih aware sehingga ada istilah gitu ya yang lebih menjelaskan, dan mungkin ada studi yang khusus membahas tentang itu. Nah, kita mau belajar lebih lanjut nih Kak Erin terkait femisida khususnya dari perspektif aktivisme gitu ya. Jadi aku mau serahkan lebih lanjut ke Kak Erin, barangkali ada PowerPoint yang mau di-share kayak gitu ya. Dan mungkin nanti di tengah-tengah Kak Erin lagi share, kita ada pertanyaan, kita minta izin untuk mungkin bisa langsung bertanya aja gitu ya. Oke. Atau mau menambahkan juga dan melengkapi? Boleh.
Betul, betul, Ini betul. ya, eh, saya coba share screen, tapi PPT saya sangat singkat, tapi nanti akan saya coba tambahkan dengan case studies gitu ya, yang mungkin teman-teman juga nggak asing dengan beberapa kasus yang udah lama banget dan itu ternyata femisida begitu. Oh wow, boleh banget Kak Erin, itu sangat membantu ya gitu. Betul. Dan kita juga mungkin mau tahu lebih lanjut di Srili apakah sudah ada apa ya awareness terkait femisida ini selain tadi ya di postingan gitu. Kalau belum ada mungkin kenapa belum ada dan bagaimana ke depannya kayak gitu. Silahkan Kak Erin, waktu dan tempatnya buat Kak Erin. Ya, ini aku share screen, belum ini ya. Sebentar aku tampilkan ya. Oke, ini masih loading. Oke. Eh, Sebenarnya aku soalnya tadi loading. download. Nah, Oke. Apakah sudah? masih loading Kak. Nah, udah Oh, masih muncul. loading. Oke, Silakan ini Kak kalau Erin. di layarku sudah. Oke. Sekarang udah Saat Kak. aku diajak tip, oke. Eh, ini mungkin kayak pengantar aja ya. Kalau tadi teman-teman bilang iya ini penunjang begitu kita bisa sharing, diskusi lebih jauh nanti memahami femisida atau feminisida dari perspektif aktivisme. Sebenarnya ini temanya cukup luas ya. Dan bisa jadi butuh waktu yang lebih lama untuk discuss dan sharing sama teman-teman. Cuman karena waktu kita terbatas juga, jadi saya coba highlight kayak 2 poin utama aja begitu di dalam terutama aktivisme aktivisme komunitas perempuan begitu atau institusi atau lembaga yang da- bekerja eh, dengan isu-isu perempuan. Eh, ini basic banget. Tadi juga bahkan aku suka lupa namanya. Kang siapa Kang sudah Daus. ya Kang Daus juga sudah sempat sebelum bernyanyi juga sudah sempat sharing gitu. Untuk hari ini tuh kita berbicara tentang apa sih yang perempuan dibunuh karena dia perempuan, karena ada dominasi di dalam, ada sistem yang terstruktur, yang membayangi begitu dan lain-lain. Eh, kit- ada banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang sudah sering kita bicarakan begitu. Sehingga ini kekerasan yang bisa dianggap sebagai puncak dari kekerasan-kekerasan terhadap perempuan yang lain begitu karena udah extraordinary crime, penghilangan nyawa terhadap seorang perempuan karena statusnya sebagai seorang perempuan nanti bisa ada hubungannya dengan tubuhnya atau em, posisinya di dalam keluarga atau dengan pasangan dan lain-lain begitu. Atau bagaimana dia diposisikan sebagai simbol dalam sebuah adat atau kultur tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat femisida itu ya puncak kekerasan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, juga perempuan dibunuh karena dia perempuan. Lalu ini kenapa sih hal ini bisa terjadi begitu? Di antaranya eh, disebabkan atau didorong oleh nilai dan budaya patriarki ya. Maaf kok ini ya. Kok bisa? Oke. Dalam bentuk superioritas, dominasi, agresi serta tindakan misoginis terhadap perempuan, kebencian, ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap ya perempuan begitu. Ini aku lupa tadi
nggak sempet menyertakan sumbernya, tapi ini kalau nggak salah dari Narasi News kalau nggak salah tadi ya. Eh, dan kasus femisida itu terus meningkat setiap tahunnya. Tapi ada juga yang state bahwa jangan-jangan memang jumlahnya sudah banyak dari dulu. Cuman karena kita baru mulai beberapa waktu terakhir, walaupun ini sudah digunakan, istilah ini udah digunakan sama Diana Russell dari 1976 kalau nggak salah ya. Nah, tapi ini mulai diklasifikasi, mulai apa ya, dari kasus per kasus mulai dikumpulkan begitu. Kok ini semakin meningkat. Tetapi ada juga yang stated bahwa jangan-jangan sebenarnya jumlahnya dari dulu tuh sudah banyak. Tetapi kenapa akhirnya semakin meningkat? Karena indikator dan awareness tentang femisida ini juga seiring waktu meningkat begitu. Sehingga kita mulai terbuka matanya dan pikirannya bahwa no, ini tuh kasus femisida, bukan kasus pembunuhan biasa begitu. Dan menurut Jakarta Feminis, ada 187 perempuan di Indonesia yang menjadi korban femisida sepanjang tahun 2023. Itu 1 tahun aja. Dan itu bisa jadi yang terdeteksi aja atau fenomena iceberg ya, gunung es begitu ya. Karena itu muncul aja di media, baik itu media mainstream maupun media alternatif. Atau ya sekedar di-share oleh satu akun, dua akun, dan akhirnya di-share ulang oleh akun-akun yang lain begitu. Lalu menurut Komnas Perempuan ada 159 kasus pembunuhan perempuan dengan indikasi. Jadi ini masih bisa dipilah-pilah lagi, cuman dia lebih kuat merujuk pada kasus femisida ya. Lalu uh, ada 2090 kasus pembunuhan perempuan dengan indikasi femisida sepanjang Oktober 2023 sampai Oktober 2024. Dan yang ya bisa dibilang mencengangkan, tapi juga enggak apa, bisa jadi orang lain sudah menganggap itu hal biasa, di mana kasus femisida yang terbanyak justru itu kasus femisida intim ya, Mbak Ninis dan Mbak Nia, maaf Mbak Ami. Ami. Oke. Dan Mbak Ami sudah apa biasa dengar begitu bahwa justru pembunuhan perempuan atau kasus femisida yang lebih banyak terjadi itu uh, yang femisida intim yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar atau mantan pacar atau uh, yang tinggal serumah begitu ya, yang tidak terikat hubungan pernikahan tetapi mereka sudah tinggal serumah. Nah, uh, sorry banget aku tadi baru sampai sini walaupun sebenarnya mau menambah ininya lagi slide-nya lagi ya, tapi aku sudah nggak sempat. Uh, Kalau kita berbicara dalam perspektif aktivisme ya, ini juga bisa perspektif aktivisme itu bisa berbicara dari berbagai sudut pandang atau berbagai um, ya berbagai situasi begitu. Karena dan aku mau tarik secara spesifik ini aktivisme komunitas perempuan atau lembaga yang bekerja dalam isu perempuan gitu. Akhir-akhir ini kita mulai disuguhkan dengan berbagai kasus begitu, banyaknya kasus. Misalnya yang paling ini ya viral begitu, Nia yang ada di Sumatera, usianya baru 18 tahun. Dia jual gorengan setiap pulang sekolah, memang mau menabung untuk kuliah nanti. Jadi seorang perempuan yang punya harapan dan cita-cita yang tinggi begitu untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi, dan dia sedang mengusahakan nasibnya begitu. Tetapi apa yang terjadi dalam prosesnya dia menjual atau dalam usahanya dia menjual, justru dia diperkosa dan dibunuh. Dan itu adalah kasus apa clear banget bahwa itu femisida. Ada juga yang dibunuh oleh calon suaminya baru-baru ini di Kalimantan. Ada banyak ya kasus yang akhirnya mencuat begitu. Dan kita semakin tersadar bahwa oh iya ya dia dibunuh karena dia perempuan begitu, karena statusnya di masyarakat dan di dalam keluarga atau dengan relasi terhadap pasangannya begitu. Nah, yang mau saya angkat di sini tuh keprihatinan gerakan aktivisme terhadap kasus femisida yang menimpa perempuan. Jadi misalnya kalau di Sri sendiri, karena kita bekerja di isu perempuan,
kita mulai aware nih bahwa iya ya, kejahatan terhadap perempuan itu luar biasa sekali, masif, terstruktur, dan dibayang-bayang oleh toxic patriarki ini kayak mulai dari pelecehan atau juga KDRT, kemudian kekerasan seksual, bahkan juga upah rendah dan lain-lain hingga penghilangan nyawa. Kalau dulu-dulu mungkin kita biasa dengar sejarah Gerwani ya, itu gerakan wanita Indonesia begitu, itu tuh ya ada pemutarbalikan fakta misalnya, kemudian sejarah diputarbalikan, lalu mereka juga akhirnya dibunuh dan itu menurut saya juga bagian dari femisida dalam konteks mereka adalah aktivis perempuan begitu. Mereka adalah perempuan yang memang bergerak dan bekerja dalam isu perempuan sekaligus juga hak asasi manusia dan memperjuangkan apa ya tanah airnya sendiri begitu. Nah, kalau akhir-akhir ini apa yang komunitas lakukan begitu tentang banyaknya kasus femisida di luar sana ya. Kalau di Srili sendiri, karena kami ada grup untuk diskusi ya, misalnya setiap Sabtu kami akan angkat isu begitu, atau di hari-hari tertentu teman-teman akan share kasus-kasus apa saja yang terjadi begitu di tim media ataupun di grup besar atau di grup pengurus. Nah, kami mulai kayak apa ya disadarkan lagi begitu bahwa oh iya ya, eh, kasus-kasus ini tuh sudah sangat memprihatinkan, yang bahwa media akhirnya menjadi jembatan untuk membuka mata kita bahwa perempuan-perempuan di luar sana itu setiap detik berada di dalam ketidakamanan dan ketidaknyamanan begitu, bahwa mereka bisa saja menjadi korban pembunuhan karena satu ada motif apa kekerasan seksual misalnya karena dia perempuan, kemudian tubuhnya dianggap sebagai objek seksualitas dan lain-lain, dan dia bisa saja dilecehkan kemudian akhirnya dibunuh, atau juga di dalam rumah rumah tangga karena dia dianggap sebagai simbol simbol pride-nya keluarga. Kalau dia melakukan sesuatu maka dia akan menjatuhkan nama baik em, dengan standar-standar yang sangat kaku begitu, sehingga dia bisa saja dibunuh karena dia dianggap memalukan misalnya seorang ibu lagi-lagi daerah Sumatera kalau nggak salah ya, karena dia sering live sambil karaokean begitu, walaupun motif yang dibalik itu suaminya kalau nggak salah cemburu begitu ya, tapi dia bisa sambil dibunuh dengan senjata tajam oleh suaminya sementara sedang live. Jadi kayak perempuan itu nggak aman banget ya di mana-mana begitu. Bahkan di dalam rumahnya sendiri, di bawah atap rumahnya sendiri yang harusnya dia merasa eh, aman dan dilindungi begitu. Kami masih, kalau di Serili masih sebatas eh, ya membuka diskusi secara internal di komunitas kami, kemudian juga ada campaign atau konten yang mencoba edukasi publik apa sih yang dimaksud dengan femisida begitu, dan seberapa memprihatinkan femisida ini. Lalu nah kemudian yang kedua, sebagai aktivis perempuan ya yang juga bekerja dalam isu perempuan tetapi tidak terbatas pada isu perempuan itu sendiri, ada banyak isu hak asasi manusia, kemudian banyak perempuan-perempuan pekerja HAM di luar sana begitu yang uh, juga menurutku posisi atau statusnya itu sebagai seorang perempuan cukup mengkhawatirkan dan mendapat ancaman tersendiri ya, karena kadang mereka dianggap bahwa mereka tidak kompeten begitu untuk bekerja di isu itu, dan sangat mudah untuk uh, dipersekusi, sangat mudah untuk di-exclude begitu. Nah, bahkan oh ya, saya tadi lupa pas perkenalan sebelumnya, saya juga aktif di
Working Group on Women and PCVE ya, dan kami juga membahas tentang uh, ada berbagai komunitas dan lembaga di seluruh Indonesia yang bergabung di sini. Kami itu kayak konsorsium gitu, dan kami juga membicarakan bagaimana perempuan-perempuan pekerja HAM di luar sana itu ada yang dilecehkan, diperkosa begitu, dan mendapatkan ancaman pembunuhan ya. Karena mereka ikut bekerja dalam isu-isu yang cukup sensitif. Kemudian yang terakhir, kami juga sempat membuat konsorsium tentang Women, Peace and Security. Ketika berbicara tentang perempuan, keamanan, dan perdamaian, di dalamnya akan selalu melibatkan bagaimana posisi perempuan, misalnya di daerah-daerah rawan konflik begitu. Contohnya di Papua ya, misalnya salah satu perempuan ada suaminya yang dicurigai bergabung dengan ya gerakan Papua Merdeka begitu. Karena istrinya yang selalu didesak dan istrinya tidak bisa menjelaskan suaminya ada di mana dan lain-lain, sehingga dia mendapatkan kekerasan dari tentara yang ada di sana, bahkan dia mengalami pemerkosaan begitu. Yang ya di daerah rawan konflik, perempuan juga menjadi sangat rentan begitu untuk mendapatkan kekerasan. Lalu ya mungkin itu yang menjadi concern di dalam perspektif aktivisme ya. Meskipun begini, karena femisida ini bisa dibilang terstruktur dan masif, dan bisa dibilang di adat dan di kultur apapun itu banyak banget perempuan yang menjadi korban ya. Female genital mutilation juga bagian dari situ yang bisa mengancam nyawa perempuan. Kemudian ada mungkin sekarang sudah tidak ada ya, tapi dulu kan itu menjadi yang saya maksud adalah rajam. Jadi dulu itu kan perempuan kalau sudah dianggap melakukan kesalahan, kemudian menyalahi norma yang ada di satu daerah begitu, kemudian dia dirajam, dan itu bagian dari femisida. Tapi kita nggak tahu dulu, kita cuma bilang, oh iya ada satu perempuan yang dirajam begitu, karena dia menjadi sebuah standar etika dan sosial di daerahnya misalnya. Kayak dan di Indonesia semakin banyak kasus dari hari ke hari yang ini tuh kita harus mulai dari mana ya? Misalnya sebagai aktivis perempuan dan komunitas perempuan yang bekerja dalam isu ini begitu. Karena akarnya atau bibitnya ada banyak sekali yang dimulai dari toxic patriarki itu tadi, dan sudah apa ya? Sudah meresap begitu di semua ranah kehidupan ya, mulai dari agama, adat istiadat dan lain-lain. Jadi kayak nyawa perempuan tuh nggak apa-apa dihilangkan kalau memang dia udah satu hal misalnya memalukan dan lain-lain. Jadi kayak udah benar-benar kayak manusia kelas 2 begitu, yang ya bisa dihilangkan nyawanya kapanpun. Mungkin itu sharing singkat dari saya ya. Silakan kalau Ninis dan Ami nanti mau menambahkan hal-hal yang lain, poin-poin yang lain. Oke, siap. Makasih banyak Kak Erin ya. Ini bahkan kita sebelumnya nggak sampai ingin bertanya ya, karena memang ini isu yang berat gitu Kak Erin, yang menurutku gitu pribadi, apalagi ini pembahasannya tadi sempat termention, maaf ya, misal pemerkosaan kayak gitu, pembunuhan gitu, karena femisida ini spesifik gitu ya apa yang dibahas, dan itu bukan isu yang sebetulnya mudah untuk kita urai gitu ya sendiri, apalagi gitu tadi sempat mention gitu ya, aktivis HAM, bahkan banyak banget bibit-bibitnya yang memang itu ada di mana-mana gitu ya Kak Erin. Oke, sebelum aku juga ada pertanyaan, tapi aku mau persilahkan dulu untuk teman-teman, barangkali ada pertanyaan nih dari Ami, dari Tegina, atau dari Kang Daus gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gimana? Oke. Siapa dulu? Siapa dulu? Gantian ya. Kalian mau sharing misalkan punya pengalaman gitu ya, melihat di suatu berita, boleh disampaikan gitu ya. Silakan siapa? Ami dulu ya. Boleh. Ya, tadi sempat mention juga ya. Tadi penjelasannya sangat menarik dan
makin pengen tahu gitu ya banyak hal tentang femisida, terutama dari perspektifnya Srili dan Kak Erin gitu. Nah, tadi tuh kan femisida tuh jadi bentuk kejahatan yang paling puncak gitu ya, puncak kekerasan terhadap perempuan itu femisida gitu ya, pembunuhan. Penghilangan nyawa karena dia perempuan gitu. Terus juga kayaknya kita melihat banyak ya kasus-kasus di Indonesia yang tiap hari terus terjadi gitu ya sampai sekarang. Terakhir yang kemarin jurnalis perempuan tuh yang dibunuh sama katanya pacarnya gitu. Terus juga ada aktivis mungkin yang kita kenal sebagai akun Facebook nenenisme itu, Nenek Lesbiana yang suaranya dibungkam gitu ya, yang suaranya dibungkam. Menurut aku itu juga bentuk ciri-ciri femisida gitu ya, karena suaranya dan aktivitasnya itu dibungkam gitu ya sama orang lain gitu. Terus tadi kan Kak Erin juga jelasin gitu ya dari Srili sudah membuat konten tentang femisida gitu. Nah, aku penasaran gitu ya lebih dalam di Srili ini kan karena berlandaskan lintas iman gitu ya. Menurut Kak Erin ya atau teman-teman di Srili itu gimana sih nanggepinnya gitu ya? Karena banyak kasus juga tuh yang berlandaskan agama juga gitu ya. Bukan hanya kepada perempuan tapi juga diimbangi oleh agama gitu. Misalnya kasus-kasus yang sangat patriarki yang membawa itu tuh kita harus melayani suami tadi kan karena kaitannya erat juga dengan banyak kasus itu terjadi sangat intim gitu ya di keluarga gitu atau di orang terdekat. Nah, itu apakah agama juga memberikan dukungan gitu ya terhadap kasus femisida gitu. Oke, siap Mi. Makasih banyak. Silakan Kak Irin mau langsung dijawab. Iya, aku langsung ini ya. Langsung aja ya. Silakan jamin. Iya, sebenarnya kita udah ini sangat berhubungan dengan dari mana akar ketidaksetaraan gender itu ya. Maksudnya itu kan pintu, jendela dan semua sailing yang membuka jembatan atau arah ke femisida terjadinya femisida begitu. Nah, kalau di sumber ketidakadilan gender itu kan kita pastinya sepakat ya bahwa agama atau interpretasi agama terutama ya itu menjadi salah satu sumber terbesar bersama dengan sumber-sumber lainnya untuk kondisi ketidakadilan gender begitu ya dan juga yang membawa pandangan-pandangan patriarki sehingga memang agama tentu saja punya tanggung jawab besar dalam kasus femisida ini sendiri karena sorry to say bahwa perempuan misalnya mungkin di Indonesia kita nggak tahu ya, ini bisa aja terjadi one day ya begitu dan semoga tidak tapi di luar sana di negara-negara yang misalnya sorry aku lagi bilang jadi ikutan anak lagi nggak sedia tisu oke. Boleh oke. Mau lanjut silahkan Kak. Iya tapi habis ini mungkin aku izin bentar ya. boleh. Oke. Iya. Di negara-negara yang ya orang bilang misalnya negara yang punya sistem yang kuat terhadap satu agama tertentu begitu misalnya ya. Itu perempuan di negara tertentu itu sangat mudah untuk dibunuh hanya karena misalnya dia lepas hijabnya kemudian buat akun TikTok atau buat akun Instagram, kemudian dia muncul, dia ekspresif di situ, dia menggunakan make up, kemudian juga bisa jadi dia cukup punya suara di situ, dia memperjuangkan hak perempuan, atau dia hanya sekedar mengekspresikan dirinya begitu seperti yang dia mau, itu tuh bisa aja keluar dari rumah terus akhirnya dia ditembak karena dia dianggap
sudah mempermalukan agama tertentu begitu atau interpretasi agama tertentu. Jadi kayak wow, mudah banget membunuh atas nama agama, membunuh perempuan atas nama agama begitu. Tetapi di sisi lain kayak eh, mereka juga dalam waktu yang bersamaan itu bilang bahwa misalnya nih agama Islam itu datang untuk menyelamatkan perempuan, untuk memuliakan perempuan. Karena itu dulu bayi-bayi perempuan akhirnya bisa diselamatkan setelah Islam datang di daerah sana misalnya. Tapi di satu waktu mereka juga bisa membunuh perempuan karena merasa bahwa dia tidak merepresentasikan perempuan Muslim misalnya, hanya karena ketidaksetujuan dan ketidaksukaannya terhadap seorang perempuan yang beragama Islam yang menurut mereka itu bukan standarnya Islam dan itu bisa dibunuh. Atau juga di Indonesia misalnya ada udah misalnya perempuan sudah kasus yang di Surabaya kalau nggak salah ya, yang dibunuh oleh pacarnya kemudian dilindas mobil dan terakhir itu masuk kasus penyuapan karena dia di apa menyogok hakimnya gitu ya akhirnya terakhir. Nah, itu tuh di komen itu pun orang masih bisa loh membawa dalil agama bahwa makanya jangan mau barengan kalau belum dinikahi dan lain-lain. Itu tuh kayak eh, konsekuensi dari pergaulan kamu yang tidak mengikuti agama dan lain-lain. Jadi eh, interpretasi, dalih dan lain-lain itu masih bisa menghukum even orang perempuan yang sudah meninggal begitu yang eh, tertimpa kasus femisida. Aku izin bentar ya, mau ambil tisu. Sorry. Boleh, Kak. Tanggap, oke. Sambil nunggu Kak Erin, mungkin ada tanggapan dari Teh Ninis dan Kang Daus Teh Gina. Boleh. Sebenarnya ada pertanyaan buat Kak Erin gitu ya, Teh Ninis dan juga kami mungkin sedikit menanggapi aja gitu ya tadi mengenai istilah-istilah femisida gitu ya atau kasus-kasus yang terjadi di apa namanya kasus femisida ini. Tadi misalnya tadi Ami menyebutkan kasus yang jurnalis gitu ya, jurnalis yang dibunuh oleh oknum polisi gitu ya, dan itu juga berarti nggak memungkinkan bahwa seseorang yang punya pasangan aparat atau tentara itu tidak apa namanya tidak menjamin bahwa dia juga tidak terhindar dari femisida gitu ya. Nah, mungkin bisa ditanggapi juga sama Teninis atau Ami gitu ya dengan kasus yang terjadi di Indonesia khususnya gitu ya, bahwa seseorang yang punya pasangan baik itu aparat kepolisian gitu ya, tentara ataupun apapun itu gitu ya, tidak menjamin bahwa dia tidak terhindar dari femisida. Dari Kang Dos ada tanggapan dulu? Ya, boleh. Kalau dari Pak ya, femisida ataupun istilah lain apa kayak ada sekarang genosida, femisida, artinya ada di situ terjadi tindakan atau pemberlakuan manusia kepada manusia lain yang dalam tanda petik menganggap manusia lain itu subhuman. Ya. Nah, di femisida berarti menganggap perempuan itu sebagai subhuman, setengah manusia, jadi tidak dianggap manusia secara utuh. Nah, ini kan kalau kita lihat pakai perspektif agama secara esensial, agama itu ajaran yang harusnya sangat manusiawi gitu ya, karena diberlakukan untuk manusia. Anggaplah ajaran Tuhan yang diberlakukan untuk manusia. Bagaimana mungkin ada sebuah agama yang akhirnya diinterpretasi menganggap manusia yang lain itu subhuman? Itu kan agak sedikit kontraproduktif dengan esensi dari agama apapun ya, saya bilang. Nah, femisida juga ini artinya ada interpretasi pemberlakuan yang memang sebenarnya bukan secara ontologis dari agama itu, tapi secara eksidental dari keagamaan, dari praktek keagamaan, dari praktek atau ekspresi keagamaan yang sebenarnya juga kalau mau ditinjau ulang, dia menyalahi aturan keagamaan itu sendiri, yang dimana agama itu mengajarkan kemanusiaan bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk yang
ada di alam semesta ini kita harus berlaku baik lah, tidak membuat kerusakan dan lain sebagainya. Nah, ketika istilah feminisida atau sida-sida yang lainnya, masuk pestisida juga itu membunuh hama secara tidak berperi kehewanan, ya. Akhirnya juga berdampak panjang dampaknya. Istilah sida-sida itu punya dampak yang cukup merusak. Nah, ini juga mungkin ya teman-teman atau mungkin kita juga harus rajin menyuarakan bahwa kemanusiaan itu di urusan sama manusia itu harus mengedepankan kemanusiaan, karena ada beberapa budaya, ada beberapa kultur yang memang secara tidak langsung menganggap budaya yang berbeda itu sebagai subhuman. Contoh, kita timur dan barat, ada supremasi barat kepada timur, ada hegemoni barat kepada timur, itu semua sudah merasakan. Bahkan juga hegemoni Arab sekalipun yang relatif terjadi di negeri kita. Padahal Islam belum tentu Arab, Arab belum tentu Islam, dan sebagainya. Artinya ada pemberlakuan subhuman kepada kelompok atau manusia lain, itu yang harus kita suarakan, itu tidak boleh ada di ke depan lagi. Itu mungkin dari saya. Siap. Makasih Kang Daus sama Teh Gina ya. Jadi kalau misalnya tadi berarti nggak menutup kemungkinan gitu ya, yang pasangannya TNI atau Polri gitu ya, femisida dapat terjadi. Oh, jangankan TNI Polri, yang Ustadz aja gitu ya, pasangannya Ustadz aja bisa jadi gitu. Jadi tidak ada kemungkinan yang mustahil gitu ya kayak di dunia ini. Terus tadi yang kata Kang Daus, jadi sebetulnya memang ada satu hal yang itu sangat merusak banget gitu ya, Kang Daus ya, aku juga sangat sepakat. Nah, Kak Erin, gimana nih tanggapan Kak Erin gitu? Karena kan berarti memang ada banyak banget hambatan, gitu ya. Apalagi tadi Kak Erin juga sempat mention banyak hal tentang teman-teman perempuan, khususnya aktivis perempuan gitu ya, yang HAM gitu, yang berkaitan sama, ya jangankan HAM itu kan laki-laki dan perempuan ya, yang memang khusus menyuarakan suara teman-teman perempuan gitu, akhirnya menghadapi banyak sekali hambatan yang itu bahkan mengancam nyawa dia juga gitu ya. Jadi sebetulnya itu juga leading to femicide itself gitu ya. Nah, ini gimana sih Kak Erin? Hambatannya selain itu ada lagi nggak? Terus bagaimana sih sebetulnya teman-teman aktivis di Srili dan juga di GETSI menghadapi kasus-kasus atau hambatan-hambatan yang ada kayak gitu. Dan juga mau ngingetin Kak Erin, waktu kita ternyata tinggal 15 menit lagi, jadi silakan Kak Erin waktunya bisa. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, bisa waktunya bisa mungkin dipersingkat atau bisa dipercepat. Silakan Kak Erin. Masih di mute Kak, maaf. Ya, oke. Terima kasih. Karena waktunya udah mau habis ya, nggak kerasa ya. Padahal kita semua belum sharing secara maksimal begitu ya. Hambatan femisida ini ibaratnya itu kayak segitiga yang dia itu ada di puncak begitu, bahwa ini udah penghilangan nyawa, udah kasus pembunuhan gitu. Sehingga di bawahnya itu ada banyak banget layer, ada banyak banget anak-anak tangga yang menjadi apa ya, kalau tadi Nilis bilang leading to femisida, yang mengantar, yang menjadi faktor triggering atau faktor penyebab yang mendorong begitu terhadap terjadinya femisida begitu. Tentu saja ada banyak sekali hambatan ya. Bagaimana sih agar femisida ini tuh diminimalisir atau dihentikan, nggak ada lagi perempuan yang kehilangan nyawanya karena statusnya sebagai seorang perempuan begitu, atau transpuan yang kehilangan nyawa karena statusnya sebagai seorang transpuan begitu. Ini tuh kayak kita harus kayak mengurai benang kusut dan nggak tahu kusutnya itu di titik mana aja begitu ya. Tapi kalau kita spesifik misalnya di Indonesia, dan mungkin ini juga tetap relevan di berbagai dunia yang sampai hari ini kasus femisidanya juga masih sangat banyak ya. Tadi kalau Kang Daus sempat mention bahwa mungkin aku nggak bakalan bisa mengcover semuanya, tapi tadi sempat di-mention bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasus, tentu saja kita mengarah
juga harus berbicara tentang hukum ya, hukum apa yang berlaku begitu. Kalau umpamanya misalnya tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, kalau kita hanya selalu berbicara tentang hak, bahwa ini tuh hak semua individu, bahwa ini tuh bagian dari penerimaan, toleransi dan lain-lain, tapi kita nggak apa targetkan di mana sih sebenarnya payungnya begitu, itu tuh kayak uh, text time banget atau akhirnya menjadi tidak kuat begitu. Nah, kalau kita berbicara femisida yang ada di Indonesia, salah satu hambatannya ya karena ini tuh belum belum diatur dalam hukum yang spesifik berbicara tentang femisida itu sendiri. Eh, jadi kasusnya masih dicampur baurkan dengan berbagai kasus. Jadi ini femisida nih, tapi karena dia nggak ada payung hukumnya, jadi akan selalu masuk di klasifikasi hukum-hukum yang agak mirip begitu. Misalnya ya dia karena dibunuh oleh suaminya, oke, dia masuk di kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir pada pembunuhan. Terus dibarengi dengan pasal pembunuhan yang homisida gitu, yang apa pembunuhan umum, pembunuhan biasa. Atau dimasukkan dalam kasus kekerasan seksual begitu karena dia pemerkosaan kemudian berakhir dalam pembunuhan. Tapi nggak ada yang mention bahwa ini tuh femisida, dan kalau kita nggak aware dengan isu ini tuh ini akan terus berulang dan kita akan selalu kehilangan nyawa perempuan, satu perempuan ditambah dengan perempuan-perempuan lainnya begitu ya, yang bisa saja dia adalah seorang anak, seorang istri, seorang ibu, atau seorang perempuan yang punya peran yang sangat signifikan di dalam keluarganya maupun di masyarakat begitu ya. Eh, tapi di samping itu ya dia adalah apa individu atau manusia yang utuh begitu. Kalau tadi Kang Daus bilang dia dianggap manusia yang kurang utuh begitu. Dia adalah manusia yang utuh yang berhak untuk hidup, dan hak hidupnya itu sudah dia bawa bersama dengan kelahiran yang nggak diberikan oleh siapa-siapa, dan dia nggak minta dari siapapun begitu bahwa dia berhak hidup. Tapi hanya karena adanya budaya patriarki, kemudian disupport atau ada banyak triggering system yang akhirnya juga mendukung itu ya, mendukung laki-laki melakukan femisida, membunuh perempuan karena statusnya sebagai seorang perempuan. Bisa jadi karena lamarannya ditolak akhirnya dibunuh juga, atau cintanya ditolak juga bisa dibunuh, atau karena dia udah cerai, suaminya selalu KDRT, udah cerai, udah bisa melepaskan diri, tapi karena dominasi, agresi, toxic patriarkinya ini di dalam pikirannya masih sangat mendominasi, dia bilang ya mending aku bunuh aja perempuan ini begitu, karena dia merasa kayaknya harga diriku diinjak-injak banget, dan dengan begitu mudah dia melepaskan diri dan punya dunia baru gitu. Jadi kayak uh, ya kalau aku mau spesifik satu satu poin itu, satu hukum yang ada di Indonesia begitu ya. Uh, Entah kapan, tapi sebisa mungkin diusahakan bahwa harus ada payung hukumnya femisida ini. Mungkin beberapa negara sudah memulai, tapi di Indonesia kita Komnas Perempuan masih berusaha memperjuangkan, dan sampai sekarang belum 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 terlihat ininya ya, kayak apa lanjutannya begitu, apakah akan dibahas atau seperti apa di dalam apa undang-undang begitu, dalam payung hukumnya. Mungkin kalau aku itu kalau sumber-sumber yang lain ya kita bisa bercermin kepada sumber ketidaksetaraan gender yang membuka pintu dan ruang-ruang untuk kejadian femisida yang menjadi kejahatan luar biasa ini begitu. Dan kita sebagai perempuan, saya Erin, kemudian ada Dinis, Amir, dan Tegina di sini, kita bisa saja kita nggak tahu one day kita bisa ada di posisi itu, terancam nyawanya hanya karena kita seorang perempuan gitu. Mungkin kalau aku itu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Erin. Ini hal yang wow ya, kita harus tepuk tangan kayaknya karena memang hal yang berat gitu ya Kak Erin menurutku, apalagi kita bahas tentang kematian, bahkan kita yang ada di sini pun sangat ada kemungkinan untuk hal itu ya. Makanya memang ngobrolin terus tentang isu ini, terus apa ya, mentransfer knowledge tentang isu-isu yang ada sekarang gitu terkait femisida memang menjadi salah satu apa ya, step awal kali ya kalau kita mau bahas untuk bisa mencapai tadi ada payung hukum yang memang
itu apa ya, menaungi lah atau melindungi perempuan secara khusus dari femisida kayak gitu. Karena memang kemana-nya undang-undang PKS gitu ya, kekerasan seksual aja itu lama banget gitu ya, kalau to be honest gitu ya, itu benar-benar lama. Dan memang kan itu bukan sesuatu hal yang apa ya, perempuan dianggap bukan manusia, itu bukan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi ada istilahnya exceptionalism, di mana perempuan itu dianggap setara dengan binatang kayak gitu. Makanya kita sekarang bukan hanya untuk memperjuangkan hak terhadap perempuan, hak untuk hewan aja tuh susah gitu ya, hak untuk alam aja susah gitu. Makanya memang ini kayaknya perlu kolektif action gitu ya, Kak Erin ya, bukan hanya masalah teman-teman feminis gitu, tapi juga teman-teman yang concern di isu HAM, concern di isu lingkungan kayak gitu, karena memang seberkelindan itu ya, interdisipliner lah istilahnya gitu kalau di akademik gitu. Oke, terima kasih. Oke, atas sharingnya, ilmunya dan juga pembelajarannya yang sangat banyak ini gitu ya ke kita, dan terima kasih juga teman-teman Sobat Damai yang udah sharing. Nanti izin akan diposting di YouTube dan juga dicatat ya sebagai penelitian lebih lanjut. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas lagi Kak Erin. Iya, sama-sama Dan dengan jangan senang lupa hati. juga Sobat Damai dukung kami di Instagram _Damai dan di YouTube _Damai, dan ada juga jurnal kami Integritas Terbuka Peace and Interfaith Studies di Sinta 4 gitu. Terima kasih banyak ya Kak Erin dan semuanya. Sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh.